Bonjour à tous, comment ça va? Jadi kita bertemu lagi di pelajaran bahasa Prancis. Kali ini saya akan membawakan kalimat negatif dalam bahasa Prancis. Ya, jadi sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana membuat kalimat positif dalam bahasa Prancis, bagaimana mengkonjugasikan kata kerja. Nah, kali ini kita membuat kalimat negatifnya seperti apa. Jadi untuk kalimat negatif itu sangat sederhana, yaitu hanya menambahkan ne sebelum verba dan pa sesudah verba. Jadi seperti ini, kita bisa lihat. Untuk negatif yang biasa yang artinya tidak, jadi ini dapat dilihat begini formulasinya. Jadi sebelum ini tentu saja subjek pronoun atau nama dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ne, kemudian ada kata kerja yang tentu saja harus dikonjugasikan. Setelah itu pa. Setelah pa ini bisa tergantung kalimatnya, apakah ada diikuti oleh kata keterangan, objek lain maupun kata sifat atau yang lainnya. Jadi tergantung kalimatnya. Jadi intinya adalah ini ne verba pa, ya, yang artinya tidak. Contohnya akan saya perlihatkan. Contoh kalimatnya misalnya seperti ini. Je ne parle pas japonais. Jadi ini adalah subjek, kemudian ne kata kerja parler atau to speak berbicara, kemudian pa dan diikuti oleh adjektif. Jadi di sini artinya saya tidak berbicara bahasa Jepang. Jadi ne pa inilah yang artinya tidak. Saya tidak berbicara bahasa Jepang. Kemudian contoh berikutnya. Nous ne sommes pas américains. Nous ne sommes pas américains. Jadi kami tidak, ini to be atau être dalam bahasa Prancis, to be orang Amerika. Jadi kalau bahasa Indonesia kami bukan orang Amerika, atau bahasa Inggris we are not American, ya. Nah, yang ini yang contoh ketiga, il n'a pas de sœur. Jadi di sini bentuk negatifnya. Jadi ne, a dari avoir, konjugasinya untuk il adalah ini, pa. Jadi dia tidak punya saudara perempuan, ya. Ini seharusnya kan ne pa, tapi kalau ne diikuti oleh kata kerja yang berawalan vokal, jadi ne-nya akan diganti dengan n apostrof. Seperti itu. Nah, bentuk negatif tidak hanya tidak, ada juga bentuk-bentuk negatif lainnya dalam bahasa Prancis. Misalnya seperti belum, tidak pernah, tidak lagi, dan lain sebagainya yang dapat dikatakan sebagai bentuk negatif dalam bahasa Prancis juga akan saya sampaikan di sini. Nah, jadi intinya adalah ne, kalau mau kalimat negatif yang biasa yang artinya saya tidak bla bla bla, ya ini formatnya adalah seperti ini. Ne kata kerja pa. D'accord? Nah, untuk bentuk negatif yang lain akan saya jelaskan di slide berikutnya. Maaf, tadi salah pencet. Nah, yang ini bentuk negatif lain yang artinya tidak pernah. Ne kata kerja jamais. Nah, jadi ini tidak pernah apa? Verbanya apa? Contohnya yang pertama, je ne vais jamais en France.
Jadi saya tidak pernah. V adalah berasal dari kata kerja aller yang artinya pergi, to go, pergi ya, ke Prancis. Jadi saya tidak pernah pergi ke Prancis. Jadi seperti itu. Contoh lain lagi. Vous ne mentez jamais. Vous ne mentez jamais. Kalian atau Anda tidak pernah berbohong. Ini dari kata kerja mentir, berbohong yang dikonjugasikan untuk subjek vous menjadi seperti ini. Il ne se marie jamais. Jadi ini mereka tidak pernah se marier. Ini kata kerjanya adalah se marier, artinya menikah. Jadi mereka tidak pernah menikah. Itu adalah untuk bentuk tidak pernah, ne verbe jamais. Bentuk negatif lainnya ada tidak lagi. Ya. Formatnya ne kata kerja plus atau ne plus, itulah ya, tidak lagi. Kita lihat contohnya. Elle ne travaille plus dans cet hôtel. Dia, cewek, tidak lagi bekerja di hotel itu. Dia tidak lagi bekerja di hotel itu. Ini cet hotel, this hotel, that hotel, seperti itu ya. Hotel ini atau hotel itu. Contoh kalimat kedua. Je ne fume plus. Ini artinya saya tidak lagi, dari kata kerja fumer yang artinya merokok. Jadi saya tidak lagi merokok. Yang contoh kalimat berikutnya, vous n'êtes plus un enfant. Vous n'êtes plus un enfant. Jadi Anda tidak lagi, ini adalah to be, être. Jadi konjugasinya adalah at untuk subjek vous. Jadi un enfant is a child, seorang anak. Jadi you are not a child anymore. Nah, seperti itu kalau bahasa Inggris. Jadi Anda tidak lagi seorang anak kecil, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk negatif lain. Ya, ada belum. Belum. Formatnya adalah ne verba pas encore. Jadi ini bacanya pas encore. Ya. Contoh kalimatnya, je n'étudie pas encore pour l'examen. Jadi saya ini belum, ne pas encore ini belum. Saya belum belajar untuk ujian. Je n'étudie pas encore pour l'examen. Saya belum belajar untuk ujian. Kemudian contoh berikutnya, Pierre ne rentre pas encore. Jadi ini Pierre belum pulang. Jadi kata kerja rentre atau pulang. Pierre belum pulang. Contoh berikutnya, nous ne prenons pas encore le déjeuner. Kami belum, take pronoun dari prendre artinya to take. Kami belum prendre le déjeuner artinya makan siang. Jadi kami belum take lunch atau kami belum makan siang, itu bahasa Indonesia. Kami belum makan siang. Ya, kita lihat sekarang bentuk negatif lainnya. Tidak bla 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 apapun. Jadi maksudnya seperti ini. Kita lihat dulu formatnya. Ne verbe rien atau ne rien. Contoh kalimatnya, tu
n'achète rien au marché. Jadi kamu, nah ini seperti tadi saya bilang, ne jika diikuti oleh kata kerja yang berawalan vokal, maka ne-nya akan berubah menjadi n apostrof. Bacanya ini disambung, jangan n achète, bukan n'achète. Tu n'achètes rien au marché. Kamu tidak membeli apapun di pasar. Kamu tidak membeli apapun di pasar. Ini lagi contoh berikutnya. Je ne dis rien à lui. Je ne dis rien à lui. Jadi saya tidak mengatakan apapun kepada dia. Dia ini cowok. Contoh berikutnya lagi. Je ne mange rien. Je ne mange rien. Jadi saya tidak makan apapun. Oke, hari ini mungkin. Je ne mange rien aujourd'hui.